kami dari kelompok Kocin. Di sini kami akan menjelaskan tentang Museum Kota Cina. Nah, bersama saya Koryatul Kahfi dan teman saya bernama Herlima Sari Siregar. Perkenalkan, nama saya Romian Site. Saya Dimas Andika. Saksikan video kami. Hai Sobat Museum, sekarang bersama saya Romian Site. Kita mau kepoin isi dari Museum Situs Kota Cina. Jadi teman-teman, sebelumnya Museum Kota Cina ini buka dari jam 9 pagi sampai dengan 5 sore. Mari kita kepoin koleksinya. Halo Sobat Museum, jadi sekarang kita berada di ruang pertama pada Museum Situs Kota Cina. Jadi di sini Kota Cina sebagai situs dunia pertama kali ditemukan oleh orang Inggris. Yang pertama John Anderson pada tahun 1826. Jadi Sobat Museum, di sini kita bisa melihat penemu-penemu yang pernah singgah ke situs Kota Cina ini. Yang pertama itu adalah orang Inggris, John Anderson, itu pada tahun 1826. Terus ada Edward Mackinnon, itu pada tahun 1972. Nah, jadi Mackinnon ini menemukan salah satu penemuan yang ada di situs Kota Cina ini pada tahun 1972. Jadi di sini Sobat Museum, jika Sobat Museum mau singgah, bisa melihat penemu-penemu yang pernah singgah di situs Kota Cina ini. Hai Sobat Museum, bersama saya Koryatul Kahfi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian kedua dari Museum Situs Kota Cina. Nah, ayo kita masuk. Di bagian dinding sebelah sini, museum ini melukiskan tentang gambar yang canggih. Nah, adapun batu-batu canggih ini nanti akan ada di bagian sebelah sana. Nah, di bagian atap dari canggih ini itu terbuat dari daun mumbai atau daun nira. Nah, di sini ada beberapa patahan-patahan dari berbagai temuan-temuan dari ekskavasi. Nah, di sini kita menemukan hal yang paling menarik, yaitu adanya arca Buddha. Nah, arca Buddha ini ditemukan oleh salah seorang warga. Konon katanya sebelum dia menemukan ini, ia itu dimimpikan dia bertemu dengan seekor ular. Nah, keesokan harinya ketika dia ingin menggali sumur, dan dia menemukan ini. Dan yang kedua, kita pergi ke sini. Ini adalah Arca Wisnu, dan yang ketiga kita juga bisa menemukan Arca Budevi atau Laksmi. Seperti yang kita ketahui bahwa Museum Situs Kota Cina ini berada dekat di pinggiran pantai atau di pinggiran laut. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalannya itu berupa fauna-fauna. Nah, seperti batu yang ada di sini. Batu yang ini kalau kita lihat, perhatikan dengan seksama, dia ini seperti ikan. Dan konon katanya ketika warga itu danau Sulawesi itu mau dibuat, nah inilah mereka temukan, warga yang menemukannya. Konon katanya juga ini ditemukan sepasang, namun sepasang
yang punah. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat ada kulit kerang. Kulit kerang yang di zaman dahulu yang sangat besar sekali. Kita juga bisa melihat tulang, dan kita bisa melihat fosil kura-kura raksasa yang sangat besar. Dan di sini kita juga bisa menemukan batu candi. Dan karena di sini juga pernah bekas olahan candi, makanya ada batu candi. Nah, salah satu fauna yang terkenal yang ada di sini juga adanya nih fosil buaya muara. Ini tuh ditemukan cuma kedalaman 1 meter aja dari laut. Jadi ini juga merupakan fosil yang cukup besar juga, yang menjadi salah satu koleksi dari Museum Situs. Baiklah Sobat Museum, sekarang kita berada di ruang ketiga pada Museum Situs Kota Cina ini. Di sini kita bisa melihat beberapa koleksi-koleksi temuan seperti keramik, tembikar, dan juga arca dan batu-batuan. Di sini kita bisa melihat beberapa koleksi temuan-temuan keramik pada masa dinasti Ming pada abad 14 oleh Cheng Ho. Di sini kita bisa melihat bahwasanya keramik pada masa penemuan Cheng Ho itu adalah berwarna putih biru seperti itu. Jadi teman-teman, keramik ini adalah pada masa modernnya pada abad ke-13, 14 seperti itu. Di sini terdapat keramik-keramik juga pada dinasti Yuan, dinasti Qing juga ada. Terus di sini kita bisa menemukan beberapa jenis batu-batu yang dibuat di dalam museum ini. Sahabat museum, di sebelah sini kita bisa melihat beberapa koleksi temuan-temuan tembikar, di mana koleksi-koleksi ini kan pada zaman prasejarah sebelum adanya koleksi-koleksi temuan keramik tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini fragmen-fragmen tembikar yang ditemukan pada abad ke-11, pada abad ke-14 seperti itu. Hai Sobat Museum, kembali lagi bersama saya Puretu Kasih. Kali ini kita akan memasuki ruangan keempat dari Museum Situs Kota Cina. Nah, di ruangan keempat ini kita bisa menemukan koleksi manik-manik yang ada di museum ini. Ayo kita lihat dulu.
ke bulu Cina. Yuk. Yuk. Nah, kalian bisa lihat ada manik-manik di situ. Nah, itu adalah manik-manik yang ditemukan di situs bulu Cina. Situs bulu Cina ini tidak jauh dari kota Cina. Bisa kita lihat bahwa yang ada di situs yang ada di bulu Cina ini, manik-maniknya itu kita bisa lihat tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil, dan tidak bercorak juga. Karena mereka ini lebih sedikit tua daripada museum kota Cina ini. Dan ini adalah manik-manik yang ada di situs kota yang ditemukan di situs kota Cina. Nih, kita bisa lihat manik-maniknya lebih teratur, lebih kecil-kecil, dan dia juga sudah diberikan efek-efek warna. Ini ada juga batu permata dari Sri Lanka. Ini ada juga manik-manik yang ditemukan di sekitaran situs kota Cina. Adapun kita lihat di sini, kita juga bisa lihat ini. Ada satu fauna yang ada di sini juga, yaitu mekauhe atau dari bahasa Mandarin, yang kita lihat ini adalah udang bakau. Ini udang bakau pada zaman dahulu. Kita bisa melihat bentuknya sangat besar sekali dan dia biasanya tinggal di dalam lubang-lubang tanah. Nah, sekarang kita pergi ke sini. Ini adalah pecahan-pecahan botol parfum yang di zaman dahulu ini, dan di sini adalah pecahan kaca atau tempat kaca cermin. Dan ini adalah motif catur India Selatan. Seperti kita ketahui bahwa situs kota Cina ini peninggalan dari India Tamil. Dan di sini juga kita bisa melihat adanya logam-logam uang yang menjadi salah satu tempat untuk mereka bertransaksi sebagai pedagang. Dan di situ ada serpihan-serpihan tulang. Di sini serpihan tulang dan berbagai macam jenis kerang-kerangan yang ada di sekitar situs kota Cina yang telah ditemukan oleh para penggali di sekitar museum kota Cina. Dan kita juga bisa melihat tempoyak. Ini tuh biasanya terbuat dari tanah liat dan gunanya biasanya buat berbagai macam mereka ya, untuk mengkondisikannya. Dan di sini kita bisa melihat berbagai macam tembikar dari berbagai macam kota yang ada di seluruh Indonesia. Bisa kita lihat ini ada dari batu bara, ada yang dari Bandung, Thailand, bahkan Palembang, dari Lubuk Linggau, dari Kupang, dari Ciamis, dan lainnya. Nah, bagi sobat museum, jangan pernah sungkan untuk belajar tentang kebudayaan di masa lalu, apalagi untuk singgah ke museum situs kota Cina ini. Karena retribusinya hanya Rp10.000, kita bisa berkeliling dan menjelajahi tentang situs kota Cina ini. Baik sobat museum, jangan lupa dan tetap main ke museum kota Medan, yaitu Museum Situs Kota Cina. Bye bye.